di tempat kau yang kerja sekarang ini kan pengadir lebih tepatnya sekretariat jenderal, bagian pengadilan pajak, bagian administrasi. Itu sebenarnya ah, Inilah sebagai ini. udah aman lah ya berarti ya udah masuk stan, masuk aku udah ada pendapatan tetap gitu ya. Pindah ke daerah kan UMR-nya kayaknya turun ya. Turun nggak sih kalau misalnya kau pindah ke daerah yang UMR-nya lebih kecil daripada Jakarta? Itu sebenarnya penempatannya di Jakarta. Iya, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Mm-mm. Kalau si Hirzan itu kan katanya di Tikata ya. Mm-mm. Dia Di dia Gatsu dia, Jalan Gatsu. oh, beda kantor sama kau berarti. Beda, beda jauh lah. Kan dia juga instansinya kan DJP kan, Dirjen Pajak. Kalau Ah, aku kan Setjen, Sekretariat Jenderal. itu bedanya Instansinya aja udah beda. bedanya apa? Tugasnya apa bedanya? Beda kalau misalnya apa namanya DJP kan lebih ke penerimaan negara kan, dia yang ngutip-ngutip pajak kan. Ah, Kalau kami Sekretariat Jenderal lebih kayak dapurnya Kemenkeu. Jadi kami yang ngurus misalnya BMN, barang milik negara gitu kan. Terus juga kayak SDM, mutasinya para ini, kayak mutasinya Hirzan itu yang ngurus di Sekretariat Jenderal di bagian OSDM-nya, bagian SDM-nya deh, ini kayak gitu. SDM-nya SDM untuk Kemenkyu apa SDM untuk semua pemerintah? Ser? Kemenkyu ya? Kemenkeu, Kemenkeu. Oh, Nah, sekretar. beda-beda sih. Kalau aku juga juga kan bukan di bagian SDM kan. Kalau aku juga di bagian pengadilan pajak. Ya, Jadi beda-beda. pengadilan pajak. Pengadilan pajak gimana, Ser? Kau bagian mananya? Kau ikut ikut maksudnya ikut ikut ke pengadilan gitu. Enggak, kan pengadilan pajak tuh ada majelis sama bagian. Yang majelis iya ikut sidang. Ikut sidang kalau misalnya ada sengketa pajak atau sengketa bea cukai ikut sidang. Kalau aku kan di bagian, jadi aku di administrasi aja sih. Oh, oh, tapi berarti kau ke administrasi berarti tahu lah ya, ah, lagi kasus apa gitu, lagi siapa yang banding atau ke pengadilan gitu. Lumayan sih, kan eh, apa namanya tingkat sengketa pajak itu juga beda-beda kan, Rip. Bukan cuma banding atau gugatan kan. Kalau banding sama gugatan yang ngurus si majelis itu. Oh, Kalau aku tuh di bagian PK namanya, peninjauan kembali. Jadi heeh. pas yang banding sama gugatan itu udah putus, udah keluar putusannya, terus si pihak yang kalah nggak terima, biasanya bisa ngajuin lagi, namanya Oh, peninjauan kembali. Nah, aku ngurus yang itu sih. Itu hubungannya ke Mahkamah Agung. Jadi kerjasama gitu, Rip. Ribet ya? tapi eh ya 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 semua pekerjaan pasti ada ribetnya lah. Cuman ada orang Medan juga dari sana, di sana, Sir? Atau cuman Orang kau Medan sendiri? ada. Seniorku orang Medan. Kalau misalnya yang temen seangkatan, bukan Medannya sih, kayak dari Bali G, Rip. Kalau yang Oh, emang dari STAN ya, yang teman seangkatanku. Dia dari Bali G. Ada deh yang satu Medan, tapi dia kayak punya, kayak keluarganya udah pada pindah ke Jakarta gitu. oh, pindah pindah apa? Pindah domisili ya dia ya. Iya, soalnya ayahnya juga kayak mutasi gitu ke Jakarta. Cuma dulu SMA-nya di Medan. Oh iya, dulu siapa ya temanku yang muta? Oh, kau tahu Paijo nggak? Paijo. Rizky Ramadan. Yang iya IPA 5 ya, IPA ya, si Ya, Ramadan lah tahu ya. tahu tahu. Rizky Paijo. Kenapa? Dia kan ini pindah domisili juga ke Yogyakarta tapi dia. Oh, jadi dia KTP Jogja. Iya, KTP Jogja dia. Oh iya. Aku terkejut pas bilang, kok pindah KTP? Sekeluarga mereka ke Jogja. Iya, betah banget berarti dia di sana.
emang ya emang tempatnya membetahkan sih. Iya sih. Banyak yang kayaknya enak ke biaya hidup tuh di Jogja ya, banyak yang bilang ya. Ya kalau murah sih pasti, ya kalau murah sebenarnya Jawa Jawa Timur yang agak itu kayak Surabaya nggak terlalu mahal sih. Ada Oh iya. temanku di Tegal, share aku nanya dia kosan berapa, kosannya itu 500.000, udah kamar mandi dalam, ada semua lengkap, listrik udah 500.000 bang. Iya sih. Di Beda banget di Jakarta sini nggak mungkin dapet sih. nggak mungkin. Kalaupun dapat kamu paling cuma dapat ukuran berapa, 1 kali 1 kurasa itu 500.000. Gila sih. Tapi emang mungkin karena demand juga sih, Rip. Kan di sini demand-nya tinggi. Iyalah kan, Jadi karena kalaupun kumuh ya mau kayak gimana lagi ya kan? kau berapa kosan? Aku termasuk lumayan murah sih. Aku tuh 1,1 kamar mandi dalam, Ah, tapi kipas angin, free ah, wifi, oh free cuma wifi. listrik token. Jadi bayar lagi listrik. Oh listrik bayar lagi. Listrik paling berapa? 50 lah ya palingnya. Ya, sebulan paling 50. Cuma aku paling ngisinya kayak langsung banyak gitu sih 200 biar nggak sering-sering ngisi. Satu satu apa namanya? Itu satu listrik itu satu kamar gitu. Apa gimana? Iya dong. Masa satu rumah, satu kamar lah. Beda-beda Oh, tokennya. dulu Satu per soalnya kamar. dulu soalnya aku di Jogja satu itu tuh untuk 4 kamar gitu. Oh iya, Iya. enggak. Oh, kau kayak Sedangkan gitu ya. teman-temanku yang pas kuliah di STAN juga rata-rata kayak gitu. Jadi per kamar tokennya untuk kamar sendiri gitu. Oh, baru tahu aku, beda ya ternyata ya. Kalau aku di sini juga, soalnya di sini kan emang nggak pakai token, cuman satu apa itu untuk rame-rame gitu. Oh, Ya beda jadi sih. kalian kayak bayar listrik ke PLN gitu ya? Ya, nggak pakai token sini. Aku nggak pakai token sih, karena ini tempatku nih tempat kayak udah lama gitu lah, gedung lama Heeh. dari sejak tahun-tahun kapan lah gitu lah pokoknya. Tapi kalian jatuhnya itu kontrakan apa kos, Rip? Ke kos, aku kos. Kalau aku kos, Berarti nggak ada ininya, apa namanya, ruang tamu, dapur gitu? ruang tamu, iya nggak bisa dibilang ruang tamu juga sih, kayak ada tempat untuk nonton TV aja, ada kursinya gitu. Cuman Ya bu, ruang tamu itu, Rip. bukan untuk tempat leskan gitu loh. Kalau ruang tamu, gimana ya? Saya di Hmm, sini emang pintu masuk langsung tangga gitu, jadi kayak hmm, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada emang kamar masing-masing, pasti langsung masuk ke kamar masing-masing, nggak ada yang tempat ngumpul gitu, nggak bisa, nggak nah, ada sama sekali, Rip. nah sama. Aku pun kalau masuk sebelah kanan tuh langsung tangga naik ke atas, depan itu langsung kamar. Cuman di depan kamar ini ada dibikin apa tuh kursi berjejer. Terus depan ini di belakang kamarku sekarang ini di belakangku ini Hmm. TV di luar. Di luar ini Kau TV. kau lantai satu. Iya, lantai 1 aku. Oh, Emang kau I see. beda, ada berapa lantai di sana? Di sini tuh sebenarnya 4 lantai. Heeh. Ya, tapi yang kosan cuma 1 sampai 3. 4 itu yang jaga, di lantai 4 yang jaga. 4 itu yang eh nyampur sel, nyampur ya. Nyampur kalau di Jakarta ya. Kalau tempatmu gimana? Banyakan campur. Cuma kalau aku ini sebenarnya yang ngekos cewek semua. Oh, Cuma emang jadinya di lantai 4 ada bapak kosnya sih memang. Cuma kan jarang ketemu juga. Kalau yang ngekosnya cewek semua. kosnya cewek semua. Mm-mm. Kalau kau Red, nyampur emang ya? Nyampur. Kemarin sini ada ibu-ibu, ada mbak-mbak kerja, ada Hmm. ada laki-laki juga nyampur. Ya, aku laki-laki. Ya kau kan laki-laki. Goblok. Aduh. Berapa 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 sebulan Red? 700. Fasilitasnya? Kamar di dalam,
lemari, Oh, itu kasur, oh iyalah itu iyalah. Terus, eh ya itu udah sama listrik. oh listrik oh listrik kalian ini yang rame-rame itu ya bareng-bareng ya. Heeh. Karena aku Kipas angin atau AC, Rip? kipas angin. Aku nggak ini nggak pakai kipas, nggak pakai AC. Kalau pakai AC 1.500.000 ya. Hmm, 2 kali lipat ya lebih ya. Iya, jadi kayak cuma nambah satu doang, pakai kipas angin aja. Ya aku juga kok kipas angin. Soalnya mungkin karena aku di lantai 3 kan, jadi kayak nggak panas-panas Oh, banget sih. ada itu ya, anginnya, Ada angin anginnya. ada luar. Apa tadi mau aku bilang ya? Oh, karena kan kau 1.100.000, aku 700. Mm-mm. Karena kau di Jakarta Pusat, aku kan di Jakarta Timur. Beda-beda Iya sih, lah, iya sih. Heeh. metropolitan di sana lebih Ya bener- benar-benar. Iya bener-bener. demand-nya lebih tinggi Jakarta Pusat sih. Padahal nggak bagus-bagus banget kosannya. Cuma ya itu tadi karena banyak yang mau. Jakarta Selatan nggak, tapi nggak sih, Ser, paling paling mahal nggak sih? Tergantung Jakarta Selatannya di mana dulu. Kalau misalnya kayak di Setiabudi ya mahal sih. Dulu si Eliati kan juga Oh, kantornya kan di daerah situ kan, daerah Kemang gitu kan. Jadi dia ngekos di Jaksel gitu, mahal memang. eh Karena kan kayak tempat elitnya. Eliati itu dia Heeh. dulu stan tapi keluar kan, habis itu pindah UGM dia kan. Iya, dia dia cuma 2 semester di sana. Habis itu dia ikut ikut lagi kan yang SBM. Terus dia lulus HI UGM. Ah, Terus dia di situ. Habis itu lulus dia kerja di ah, sini Jakarta. di sama kayak apa, pemerintah juga. Dia kerja di swasta gitu sih, cuma masih OJT on job training. Waktu itu dia di bagian yang di apa namanya Jaksel kan, terus udah pindah sih ke bagian Kemayoran. Cuma aku nggak tahu sih dia kemarin lagi ini kan lagi balik ke Medan. Oh, kau kontak-kontak berarti ya sama dia ya? Dekat kalian? Kadang masih kontak, kadang kadang juga ya off juga kalau misalnya nggak ada bahan atau apa. Iya, iya, iya. Spiniesa Surabaya. Mm-mm. Hardina Semarang ya? Hardina masih di Semarang dia. Enggak, Hah? enggak dong. Hardina Mana? udah kerja juga. Iya, Dia di masa aku. Rantau Prapa. Oh, nah itu aku nggak tahu sama. Kau tuh lah kan, sok tahu kau. Ya Kan kan yang makanya. kemarin yang Nah, apa kondangannya Ijan, nah, kan kondangan Ijan hari Minggu ya. nah, Nah, hari Minggu itu si Hardina itu balik ke Rantau Prapat naik kereta, makanya nggak bisa ke kondangannya Ijan. Daripada dia buru-buru kan ke kondangan Ijan terus ke apa namanya ke stasiun, mending dia langsung ke stasiun aja gitu. tapi yang foto kau sama orang Hardina sama Anggi itu berarti sebelum kondangan? Apa gimana? Iyalah sebelum kondangan. Oh, jadi pas sebelum kondangan itu kalian kumpul dulu ya. Aku kira setelah Heeh. kondangan itu kalian kumpul, tapi setelah kondangan itu kalian kumpul Kagak, kumpul udah lagi. pada pergi semua itu malah. Kagak lah. Bukannya kalian pada mau makan, kalian bilang habis kondangan Oh, itu. tapi kan yang makan cuma bertiga, aku, Oh, Ines, sama sama si Anggi ya. Anggi. Karena kan udah lama nggak makan makanan Medan kan. Jadi si Anggi kan tahu makanan yang enak kan. Kayak di sini Ser ada enak mie ayamnya ya udah ngikut. Awalnya mau makan mie ayam aja kan. Lama kali siapa si Ijan ganti baju. Akhirnya udah lah nyemil apa kayak di kondangannya si Ijan. Jadi nyemil dulu di kondangan Ijan. Udah Oh lapar banget kan. itu, makanya makanya kalian makannya telat ya. Iya, Oh karena rencananya emang itu, nggak ya 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 ya. Emang soalnya rencananya emang nggak mau makan di situ kan, kan takut kan, soalnya rame Ya, banget ternyata kondangannya Ijan, iya, rame banget loh itu, rame sih. rame banget mana lagi di Tempatnya rumah kan. tempatnya juga sempit sih menurut aku. Nggak tempat besar Kami gitu. kami tuh makanya makan di luar tenda, Rip. Jadi Hmm, ada daerah di luar tenda kayak nggak di dalam tenda kan, jadi kami makan ya, di situ. Terus masih nungguin si Ijan kan, kan nggak enak kan kalau nggak ketemu walaupun udah dateng, iya. nungguin. Ya udah, habis itu makan deh pulangnya. Eh,
Tapi teringatnya kau udah vaksin kan? Seharusnya semua Eh, pemerintah udah vaksin sih. aku vaksin baru tahap 1. Tahap Ya, 2-nya minggu depan, Selasa. Kan dia 2 tahap kan, selang 2 minggu gitu kan. Selasa. Aduh, nggak ketemu kita. Aku minggu depannya lagi. Oh, berarti itu vaksin pertama apa kedua? Kedua. Aku selalu kau tanggal 6 berarti. Iya, tanggal 6. Oh, aku tanggal 12. Iya aku tanggal 12 hari Senin. Oh beda banget lah itu. Eh, emang kau vaksin di mana, Rip? Di kantor? Di ini kemarin tuh ke apa tuh? Apa sih? Stadion, apa Istora. Oh iya, di Istora. Iya. Kau di mana? Di kantor pusat. Oh, di kantor Jadi diadainnya ya. di aulanya kan, ya ya udah ada relawan, relawan dari kantor sama dokternya, nakesnya dari Kemenkes. Jadi kayak apa namanya, kerjasama gitulah. Jadi di tempatnya kami yang nyediain, terus tenaga kesehatannya dari mereka yang Hmm, dokternya. Sisanya yang bantu-bantuin, ngarahin, atau administrasi itu dari relawan sih, volunteer. hmm, ya ya ya. Tapi berarti kau itu vaksin pertamanya 2 minggu sebelumnya ya? Ke Selasa tanggal 23 Selasa kau. lalu, Selasa Tanggal dua lalu. tiga Minggu Selasa lalu tanggal berapa? minggu lalu kan? Minggu lalu kan? Iya 23. 23 iya. Aku tuh 23-nya. Bentar, 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 bentar. iya 23 benar. Kayaknya, iya bener yang 23. Heeh. Seharusnya aku tuh vaksin tanggal 29 sih. Karena aku vaksin sebenarnya pertama kali aku di tanggal 8. Enggak, Apa? seharusnya aku tuh vaksin tuh seharusnya tanggal 29 sih. 29 Maret. Soalnya aku vaksin pertama tanggal 15. Cuman nggak tahu kenapa administrasinya itu eh, Jadi tanggal 12, jauh kali. iya 4 minggu iya 4 minggu kan seharusnya kan 2 minggu kan. Aku nggak tahu kenapa Heeh. tiba-tiba aku jadi 4 minggu gitu direvisi. Awalnya dibilang tanggal 29, cuman habis itu direvisi tanggal 12 jadi 4 minggu. Eh, mereka revisinya via apa, Rip? Kan pemberitahuannya dari ini kan, dari handphone kan, Ya SMS kan. SMS dapat dapat apa Hmm. dapat dapat SMS. Sama-sama teman kantormu rata-rata jadinya dipindah ke tanggal 12 atau kau aja? Beberapa ada yang dipindah juga tanggal 12, tapi beberapa ada yang udah kemarin seharusnya sih. Hmm. Oh, Kau cemana yang vaksin pertama, Rip? Ada gejala dan lain-lain? gejala nggak ada sih, aman aku. Kau gimana? Aman, nggak kenapa-napa. Ngantuk kali aku habis divaksin itu. Sama kayak semua teman-temanku sekantor kayak ngantuk kali, kayak udah pengen pulang, kayak aduh. Ada yang linglung lah, dompet hilang lah, padahal nggak hilang, salah letak doang gara-gara Oh vaksin itu kayaknya. iya iya, jadi ini ya Kan apa reaksi namanya, orang beda-beda kan. ya ya kira karena rame-rame gitu kan panik dia. Ditaruh mana? Taruh tas pasti. Enggak, kami bantuin kan sampai sampai satu ruangan tuh bantuin. Hmm. Di tasnya nggak ada, di jaketnya nggak ada, ternyata di laci. Terus dia Oh nggak ngeliat, padahal padahal udah aku cari katanya gitu kan, ternyata padahal ada di situ. Bener-bener deh. eh ini share. Aku nanya sebenarnya, kau stan berapa lama sih? 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun kan D3. Hmm. Terus kok ada S1-nya nggak? Mereka D4, cuma Oh, D4 nggak ya. tahu deh tahun ini, nggak tahu deh. Seharusnya kalau buka pendaftaran tuh April ini sih, Rip. Cuma masih belum ada kabar, jadi nggak tahu deh buka apa nggak tahun ini Ditunda mungkin. D4-nya. Kenapa? Ditunda mungkin, ditunda.
Karena kan mereka kan emang semesternya itu sebenarnya dari September kan. September semester genap, terus nanti semester ganjilnya Maret. Jadi seharusnya kalau apa namanya tesnya itu kan mereka juga biasanya 2 kali tes kan, nggak sekali. Jadi seharusnya dari April udah tes. Ya mungkin ditunda karena belum ada tanda-tanda gitu sih, Rip. Hmm, kalau dari kau pribadi, Sir, sebenarnya masuk stan itu, kau gimana dulu masuk stan? Effortnya seberapa besar? Sebenarnya kan awalnya cuma coba-coba ya, ngikut-ngikut. Karena kan aku nggak lulus undangan tuh. Belum Eh, tahu kan mau mana. Kan juga ikut SBM pun kita belum tahu kan lulus apa enggak. ya, Jadi kan pasti tes yang lain juga lah ya kan. Aku juga kemarin tuh dulu tuh tes SIMAK UI. Terus jadinya ngikut-ngikut teman kayak si Eja, Zili, kan juga kemarin dulu tuh si Aseng ikut ini kan testan kan. Ya udahlah aku juga daftar. Terus oh, kalau belajarnya sih karena emang kita dulu zaman SMA udah tahu ya kita mau tes buat kuliah. Jadi emang lagi zaman-zaman giat belajar gitu kan. Ya udah sekalian buat tes yang stan juga. Waktu dulu itu kan tes stan cuma TPA sama bahasa Inggris kan, nggak ah, yang ada tes mata pelajaran, malah lebih susah kalau menurutku ya lebih susah tes untuk yang kayak SBM itu kan dia pelajaran ya matematika, kimia, hmm, fisika, biologi itu diujiin kan. Kalau misalnya STAN kan cuma TPA, tes potensial akademik, terus bahasa Inggris. Jadi kayak relatif kalau menurutku sih nggak sesulit itu. hmm, Terus udah lulus, abis itu tes fisik kan, tes kebugaran. Aku juga dulu kan UKM, ekskulnya kan ya, ekskul bela diri. ya, Jadi udah terlatih lah ya. Untuk iya, olahraga kan aku rutin, nggak yang wih, sekali siap. sebulan. Ya kan, 3 kali seminggu. Jadi nggak yang beban banget sih. Oh, Terus ya alhamdulillah lulus. Sebenarnya lulus juga kan yang SBM-nya itu. Udah sempet seminggu aku kuliah di USU, Teknik Industri. oh iya, baru Bareng tahu aku sini itu. juga. Ih, parah kali kau. Kapan Bareng si Eja. kapan kau bilang ke aku? Tahu. Hah? Masa nggak tahu? Gak, Aku aja gak tahu kau ada. masuk aku itu aku sombong kali gara-gara kau Kok, masuk kok, undangan kan. kok, Kau kok nggak tahu semua? nasib-nasib kami kan. Ya, Kau nggak tahu nasib kami. Itulah ya, tahunya aku, Rep. Ya, minta maaf lah aku ya. kok, kok jadi aku yang salah ini? Pak, ya Ya tahunya aku. justru makanya aku telepon ini, nanya kabar. Iya, udah sempet aku sama Eja Ma- di Teknik Industri USU kan. Cuma kami beda kelas doang. Aku kelas B, dia kelas C. Terus sama-sama lulus, sama-sama akuntansi. Rupanya kami sama-sama pilih STAN. Ya udah, kami tinggalkan Teknik Industri. Tapi udah bayar ini lah, berarti ya, udah bayar SPP, Udah bayar UKT, KT. udah bayar pembangunan UKT 1 semester. Tapi sekarang testan itu masih TPA sama bahasa Inggris juga, Sir? Apa udah beda sekarang? Kayaknya sih masih sih, Ya masih. masih, cuman pasti. Tapi dari segi mungkin mungkin ini sih, Sir. Mungkin tesnya eh tesnya TPA sama bahasa Inggris. Cuman kan pasti seharusnya sih saingannya lebih banyak sih seharusnya dibandingkan. Memang di angkatanku itu apa namanya? Pendaftarnya 104.000, yang diterima cuma Oh, 4.000, 100.000 gugur. berapa banding berapa tuh, Sir? Aduh, itu Perbandingannya emang jauh banget, itu perbandingannya banget ya. jauh banget. Nah, kalau di misalnya USU lah ya, USU kan paling yang daftar berapa ribu, nggak nyampe 100.000 Iya, kan. iya Kalau sih. UI lah, UI deh, UI kan terkenal ya. UI yang terkenal aja paling pendaftarnya 50.000, Berarti ya emang kan? eh, berarti emang rezeki kau banget ya, Sir? Ya Emang rezeki rezeki alhamdulillah lah. kan rezeki. Kadang kan kita nggak tahu kan, ternyata
iseng-iseng berhadiah, Cila. Si Eja juga di Kau Jakarta. juga kan, Rep? Kan kau dulu IPA. Rupanya tes tes lagi masukin ke undangannya akuntansi. Masuk kau kalahin anak IPS. Coba lah. Anak Kan IPS-nya iseng-iseng mungkin berhadiah lah itu. anak IPS-nya mungkin nggak ada yang berani saya. Mungkin ya. Enggak, ada Emang kok, ada ada. ada yang IPS 3 itu juga banyak. ada yang daftar GM. Ada Waduh. IPS 3 kan yang terkenal kan IPS 3 kan dulu kan. Iya, rupanya kau Nggak. yang masuk. Iya, rezeki ya itu ya rezeki lah memang lah. Cuman emang menurut aku sih aku udah effort banget sih CR. Udah ya Iya, benar benar intinya benar. intinya dari SMA kelas 1 alhamdulillahnya Sir alhamdulillahnya dari SMA kelas 1 itu dari SMA kelas 1 aku nilainya kayak naik terus sih Sir raport aku. Nah, Iya, terus iya, iya. emang Iya, terus iya. pas kelas 3 itu baca doanya ngeri banget. Sholat tahajud kawan-kawan semua loh pokoknya lah. Mantap, mantap. Tapi Tapi emang emang kau yang kepengen itu, Rep, akuntansi. ya aku yang kepengen karena karena ayahku kan ini sebenarnya ayahku kan sebenarnya bankir ya kerja di bank. Motivasinya dari situ sih kayaknya karena ngerasa kayaknya pekerjaan bapakku nih nyaman makanya cari-cari yang berhubungan dengan itu kan oh ternyata akuntansi bisa. Nah cuman sekarang ini kalau ditanya apakah mau kau masuk bank kayaknya aku belum mau sih kecuali emang sama sekali nggak ada pekerjaan ya sama sekali nggak ada yang terima gitu itu sih. Alasannya karena riba tuh kenapa, Rep? Hmm, Pertanyaanku. gimana ya uh, aku ngerasa sih kayak kerja gimana bilangnya itu aku masih berpendapat kalau misalnya masih aku gimana ya aduh kau susah kali nanyanya itu Aduh, itu sebenarnya pertanyaan kok pertanyaan ini susah? enggak Sar. Itu tuh eh, pertanyaan rekrutmen Bank Indonesia kayak kok mungkin bank-bank yang lain pun ada nanya yang kayak gitu kali soalnya teman aku pernah ditanya gitu yang bank dia coba lamar Bank Indonesia ini kan bank katanya ini kan bank pendapat kamu gimana tentang itu riba katanya ada kawanku terus dia ceritalah ke aku lah cuman ya udah lewatkan lah kalau dari aku pribadi sih sebenarnya aku masih belum yakin aja masih merasa bank itu riba bagi aku masih abu-abu gitu dibilang iya cuman Kita aku tetap pakai bank aku ya. aku sebenarnya coba nyari ini sih hadisnya sih tapi dapatnya Ah itu cuman ya. kayak sepotong gitu share sepotong dan nggak terlalu gimana ya nggak terlalu jelas gitu jadi kayak masih merasa ada yang kurang nih kayak misalnya cuman gara-gara sepotong gitu sebenarnya kan kata riba itu kan tambahan ya sebenarnya orang berusaha pun nambah juga nambah ditambahin harganya gitu cuman Hmm. ya itulah aku juga nggak bisa maksud aku juga belum punya argumen yang kuat buat menolak itu nggak riba aku juga belum ada ilmunya intinya karena aku belum ada ilmunya aku belum mendalam ke situ makanya aku masih menganggap abu-abu gitu cuman kalau kepepet mau gimana lah cuman alhamdulillah Sip, sip. nggak ini sih nggak ada dapat yang lain alhamdulillah. Pepet ya. Hmm. Kalau kau gimana Seth? Kalau kau misalnya nih kau ditawari di bank digaji 2 kali lipat dari gaji lo yang sekarang kau ambil nggak? Kayaknya enggak deh. Kan aku sebenarnya kerja bukan buat uang kan, cuma buat biar nggak gabut aja. Wih luar biasa. Karena kan emang kalau cewek kan sebenarnya, ya kan emang iya. Kalau Oh cewek kau kan sebenarnya kau di situ nggak oh tujuan lah, uang nggak tujuan lah. ya Biar kalau nggak gabut aja kak kalau kayak coba kau ya pasti kalau misalnya perbandingannya kan. Kenapa? ya kan itu
nggak ya ya pendapat kau lah pastilah ya, pendapat pendapat pribadi. Kan pasti soalnya ada yang berpendapat nggak gitu juga pasti Ya, uang ada. dia. Kalau di aku sih kayak gitu, nggak yang nyari Oh, uang sih. Ya udah bersyukur lah kalau di tempat sekarang. Ya kalau capek, kerja di mana aja juga capek kan. iya benar itu. Yang penting nggak gabut aja sih. Kayak kemarin aja yang pas lockdown juga rasanya kayak nggak enak banget. Udah nggak bisa keluar. Kerja pun juga kayak di zona abu-abu kan, kayak antara kerja dan nggak kerja waktu itu. Karena belum ada sistem yang support buat kerja di rumah dulu kan. Kayak bener-bener emang harus ke kantor. Namanya juga berkas sengketa kan, ini ya Heeh. berkas rahasia ya, nggak boleh dibawa pulang. Itu sebenarnya emang bolehnya cuma di kantor doang. Jadi Hmm. kayak gabut lah istilahnya pas zaman lockdown itu. Sekarang masih ini WFH atau WFO gitu, masih kan? Masih sih, masih berlaku sih, Rip. Cuma kalau aku mostly-nya di kantor tetap. Oh, ya ya. Kalau kau, Rip, gimana kerjanya? WFH, WFO? Iya, cuman pas audit belakangan ini, 3 bulan kebelakangan ini kebanyakan rata-rata WFO terus, karena kan memang butuh komunikasi, butuh cepat. Kalau WFH kan soalnya terbatas nih. Soalnya aku pernah WFH ketiduran aku. Itu bukan WFH namanya. Kan work. Cuma tempatnya aja yang beda. Itu malu sleep from home. Tapi jangan, Namanya ngantuk eh, ngantuk ya. enggak, Kalau tapi udah di iya kalau udah di kos kan kayak emang kosan tuh. bukan tempat kerja kos itu, Ter. Tapi ini loh, Iya, Sir. mm, kenapa? Ini loh, Sir. Cuma aduh gimana ya kita. Pas ya bukan Pak, gimana sih? Menurut aku sih banyak sih. Menurut aku banyak pasti yang WFA ya, ya sebenarnya libur WFA itu. Kalau Emang. misalnya Iya, apalagi kalau misalnya dia nggak ada dihukum, nggak ada kayak kau bilang tadi pekerjaannya nggak bisa dari kosan atau mungkin dia nggak ada dikasih laptop dari kantor atau gimana gimana lah kalau kayak misalnya pekerjaan pabrik gitu gimana WFH-nya? Nggak mungkin kan? Pasti masuk. benar. Masih belum siap lah ya Indonesia ini. Atau Iya, beberapa beberapa perusahaan atau instansi beberapa kali ada yang sih. Beberapa ada. Kalau perusahaan gede, insya Allah bisa sih, karena kan dia sumber dayanya ada gitu. Kayak aku misalnya dikasih disuruh bawa laptop, laptop balik kerja dari kosan mm-mm. gitu. Jadi Teringat ini sekarang pakai laptop kantor iya laptop kantor. ya. Kau gimana? Dikasih Terus laptop juga? terus. Dikasih laptop juga? Eh, Sebenarnya kalau misalnya aku minta sih dikasih sih, cuma enggak sih karena kan aku mostly di kantor ya kerjanya. Jadi emang pakai komputer. Kalau di kosan ya udah pakai laptop pribadi karena kan Pribadi. kadang aku juga nggak yang full kerja kan. Kayak Iya. yang kau bilang tadi kalau di kosan kayak nggak terlalu gimana karena kan emang kerjaan butuhnya itu sebenarnya di kantor kan. Hmm, eh, cuma apa tadi mau aku bilang? Balik dulu deh ke yang itu tadi kan kau bilang apa namanya? Kalau kau kan eh, bekerja karena memang supaya nggak gabut kan. Berarti eh, misalnya nih kau udah ada suami terus kau berhenti kerja gitu berarti. Misalnya suami kau kerja berarti kau berhenti kerja. Enggak, Jadi enggak juga. jadi gimana? Kau bilang kau nyari waktu Emang luang. kalau iya, emang kalau punya suami terus aku jadi nggak gabut gitu kan suaminya kalau kerja aku ngapain? Kalau Ya. misalnya soal nyapu ngepel kan aku ngekos juga nyapu ngepel dong, nggak mungkin nggak nyapu nggak nyuci kan. Itu kan bisa lah ada waktunya, tapi kan mostly pasti gabut lah kalau kalau menurutku ya. Kalau aku sih
tim wanita karir sih daripada ibu rumah tangga. Kalau aku Oh, ya. tapi memang berarti maksudmu emang tujuanmu ya, walaupun wanita karir, cuman tujuannya emang bukan, tapi masa sih kau, misalnya kau dipindahin ke bagian yang Biar lain, beraktivitas aja. ya biar beraktivitas pun, ngurus Ah, anak pun beraktivitas. Kau iya kan apa ya? abis merit nggak mungkin langsung punya anak juga, Rip. Iya, Dan kalaupun cuti hamil kan juga ada. Pasti kan nggak yang cuma seminggu kan. Cuti hamil kan juga berbulan-bulan. Kalau untuk full time-nya pasti ada. kalau misalnya kau ini sama suamimu disuruh udah nggak usah kerja, jaga anak aja, Pak, mau nggak kau? Belum tahu, kan belum punya. Belum tahu dong, belum bisa jawab. Ya kan, belum bisa jawab lah. Ya, ya, ya. Kalau kau, Rip, maunya istri yang kayak mana, Rip? Yang Aku, kerja atau yang di rumah aja? hmm, kayaknya kayaknya tergantung kondisi ekonomi sih, Sir. Kalau aku nggak sanggup, mendingan Nggak kusuruh bisa kerja, langsung jawab kan? mending kusuruh kerja. Cuman kalau aku pribadi ya, kalau misalnya aku sanggup membiayai semuanya, Suruh kerja, bah. kalau misalnya aku sanggup membiayai semuanya, mendingan aku suruh dia ini, jaga anak, mendidik anak. Kalau dia nggak mau gimana, Rip? Yang nggak kepaksa. Kalau dia mau silahkan. Cuman Oke, ya oke. tetap ada unsur didikannya lah, karena takut aku ini saya apa ya, ya mungkin aku kebanyakan nonton ini apa, kebanyakan nonton berita, takut aku didikan anaknya itu bukan didikan dari orang tuanya orang tuanya langsung gitu, malah dari apa, yang jagain, bukan dari Neneknya gitu ya. anaknya. Iya, takut aku malah jadi nggak dekat gitu. Misalnya aku kerja kak, misalnya aku udah kerja, pastilah waktu dengan, misalnya kalau misalnya nanti udah jadi bapak rumah tangga, pasti kan bapak rumah tangga. Hebat Jadi cita-citamu ya. kepala Berumah keluarga. tangga, oke. Jadi kepala keluarga kan pasti kalau misalnya kerja kan waktu waktu pasti berkurang lah, itu pasti banget kan. Jadi setidaknya kan ada didikan yang lebih dekat lagi, pikirku dari dari istri gitu. Maksud aku biar ada yang dekat aja ke anak gitu, bukan malah yang dekat sama penjaganya. Takut aku sih, ya mungkin aku kebanyakan melihat apa berita-berita apa gitu, apa iklan-iklan gitu, soalnya ada kan iklan-iklan gitu kan. Tapi kan zaman sekarang ada sistem WFH, Rip. I- Kayak banyak sih kayak senior-senior aku tuh dua-duanya kerja gitu kan suami istri. Tapi kan ada sistem WFH nih kayak ya udah misalnya yang suami Senin Rabu Jumat kerjanya yang istri Selasa Kamis kayak gitu. Jadi bisa full time untuk anak tuh bisa kalaupun dua-duanya apa namanya? Dua-duanya kerja. Kerja Karena kalau kayaknya ya, ini menurutku ya, karena sekarang kan Indonesia kan kayak menuju Indonesia emas kan, jadi yang lebih canggih lah istilahnya. Karena sekarang udah terlanjur ada sistem WFH WFO, kayaknya kecil sih kemungkinan bakalan balik lagi ke full time WFO. hmm, Karena kan juga walaupun kita divaksin nih, udah selesai vaksin, kan tetap pakai masker ya kan, tetap jaga protokol, nggak yang bakalan balik kayak dulu lagi. Jadi kalau menurutku sih malah kalau untuk ngurus anak ya, kayaknya lebih menguntungkan sih di zaman sekarang. Ya walaupun sebenarnya kasihan sih kalau anak tuh kan jadinya apa namanya? Beda ya sama zaman kita dulu. Kalau kita dulu bisa main gitu sama tetangga. Kalau oh zaman iya sekarang kan iya. kayaknya kurang ya Ah, aktivitas anak dengan yang sebayanya gitu seumurannya malah sama orang tuanya doang gitu kan. Paling kalaupun nge-Zoom kan jadinya cuma dengerin guru kan kalau yang sekolah, iya nggak iya. yang ngobrol sama teman sekelas tuh pasti nggak ada sih. Pasti cuma dengerin gurunya ngajar. Itu Hmm. sih yang disayangkan sih. Paling yang apa namanya aktivitas sama teman sebayanya sih yang disayangkan kalau menurutku sih ya. Ya, ya ada benernya, bisa jadi, emang emang
ya emang pasti merubah semuanya sih, nggak akan kayak yang dulu lagi sih kayaknya. Cuman nggak tahu lah, lihat nanti kebijakan kebijakan Benar-benar. pemerintah gimana kan. Kalau apa itu, apa tadi mau aku bilang? Aduh aku lupa terus yang mau aku bilang. Makanya kok catat dulu. Enggak, aku tuh nggak nyatet-nyatet gitu, seadanya aja. Apa sih? Iya, iya, iya. Aduh lupa aku. Aku deh yang nanya. Enggak, entar, entar. Kok jadi nanti ini kau apa? Nanti kau apa? Goblok. Nanti kau lebaran gimana? Balik? Kan ada A larangan mudik buat ya, PNS. Ya nggak oh, balik dong. Kecuali ada perubahan. Terus juga kan emang walaupun udah vaksin kan untuk kasus COVID sendiri kan masih lumayan ini kan, lumayan gede kan. Nggak yang rendah. nggak balik ya. Kalau kau Red, Ya udah aku pesen tiket jangan-jangan. enggak, aku cuman disuruh orang tua balik sih. Cuman orang tuaku juga bilang, "Bang, ada ini, ada keputusan katanya nggak boleh mudik." Mhm. Ya jadi aku bingung juga gitu, takut aku gini, takut aku sebenarnya ya, Sher, kayak kalau misalnya misalnya nih ya, misalnya misalnya sekarang keputusannya nggak boleh mudik. Cuman di bandara siapa yang ngawasin orang mudik gitu maksud aku? Emang ada penjagaannya gitu. Maksud aku kemarin pas yang masih boleh mudik yang pas tahun baru itu kan aku mudik ke Medan. Yang itu sampai Sulang tak apa Sama, aku nikahan juga. si Mirjan. Terus, Si Mirjan. Cuman kan di heeh. bandara itu nggak ada yang nandain mana yang mudik, mana yang enggak kan nggak ada kan. Gimana orang Iya, memang. orang orang bedainnya? Masuk aku Masuk aku gini, poin-poin aku itu walaupun kebijakannya ada, cuman teknis teknis apa itu teknis supaya orang nggak mudik itu nggak kelihatan gitu di bandara atau di mana. Kalaupun memang nggak boleh dibolehin, seharusnya sih paling bener ditutup bandara kalau memang nggak boleh mudik. Cuman nggak ada tuh tutup. Karena kan kalau untuk apa namanya, kalau ditutup pun kan nggak semua orang mudik kan. Mungkin ada yang perjalanan dinas, ada juga yang mungkin untuk kesehatan, kan kita nggak ada yang tahu. Dan kalau untuk keputusannya itu kan bukan ke individu aja, bisa untuk ke instansi. Kayak misalnya di kantorku, kan untuk pengajuan cuti kan juga harus ke atasan ya, nggak bisa yang langsung pergi aja gitu karena kan bakalan nantinya Hmm. kena hukuman disiplin. Jadi kalau Hmm. menurutku itu emang pengawasannya dari kantor masing-masing sih, Rip. Cuma kalau misalnya kantor lu nggak apa-apa ya aku juga nggak tahu sih, Nggak sih, kalau kantorku pasti ngikutin pemerintah, udah ya pasti itu. kan. Ya, Pengawasannya paling itu sih kalau menurutku ya. cuman sebenarnya ya, sebenarnya itu walaupun ada kebijakan itu, tapi sebenarnya atasanku nggak apa sih, kalau apa ya, sebenarnya atasanku nggak masalah juga aku mudik. Cuman asalkan dia itu tetap jaga inilah, jaga diri, jangan sampai Ya, ya, kena ya, I itu. see. Heeh. Cuman sih aku juga masih masih belum belum tahu sih bakal mudik apa enggak. Karena takutnya Hmm. sayang sayang juga tiket-tiket udah dibeliin nanti takutnya beneran dijaga apa gimana di bandara nggak tahu kan. Jadi belum belum tahu sih, belum ada pesan apa-apa. Teringatnya ini Sir, di apa kau tadi kau di bagian apa sih tadi? Pengadilan pajak di Bagian ini sekretariat administrasi. ya Oh, sekretariat sekretariat jenderal. sekretariat jenderal. Enak sih itu Sir. Nggak Aku sih enak-enak aja sih. administ tapi masa aku eh, pekerjaanmu nggak terlalu kayaknya nggak terlalu banyak ini sih nggak terlalu banyak harus mikir ya Iya, aku administrasi tuh kan lebih soalnya kan. kerjaannya, aku lebih kerjaannya itu kerjaan fisik karena berkasnya berat kan. Oh, Terus
kerjaan yang rutin. Jadi kayak sesuatu hal yang sama berulang-ulang. Jadi nggak yang bukan yang bagian kayak pengembangan atau bagian tekniknya gitu enggak. Jadi ya kalau untuk beban pikiran nggak terlalu sih. Cuma paling capek sih tetap capek karena tadi kan berkasnya berat kan. Terus kayak banyak sekarang tuh kayak banyak banget. Mungkin karena lagi krisis ekonomi ya, orang semua sengketa pajak. Ada dari orang pribadi gitu, Sir? Orang pribadi. Ada, ada Ada. wajib pajak orang pribadi ada juga. Tapi emang mostly banyakan dari wajib pajak badan sih. Badan. Cuma orang pribadi juga ada. Kalau kalau pribadi itu, maksud aku dia merasa udah bayar pajak gitu ya, udah merasa bayar pajak, tapi menurut menurut Dirjen Pajak jumlah pajaknya kurang gitu. Iya, kayak gitu. Karena itu biasanya kalau kita kan ini ya fix rate gitu kan, Rip. Kalau Ya, biasanya tuh yang masalah kayak gitu tuh untuk orang yang pekerjaan bebas. Jadi pekerjaan bebas itu kan biasanya normanya beda ya, nggak kayak kita tarifnya plek gitu ada ya, di buku. ya. Biasanya kayak dokter sih atau pekerjaan bebas deh apa aja. Pokoknya di luar Oh, kayak kita yang ada pemotong pemungut pajaknya. kalau dokter bukannya dipotong sama rumah sakit bukannya? Iya kan kan nggak semuanya ini kan dia ada namanya penghasilan di luar itu kan di luar yang misalnya dia di rumah sakit entah dia buka klinik atau apa gitu penghasilan lain yang pakai norma lain gitu bukan pakai fix rate-nya. Hmm, Aku juga nggak terlalu ngikutin sih karena kan peraturan tiap tahun berubah ya jadi untuk em, tarif kan beda-beda. Cuma intinya sih rata-rata kayak gitu. kau kalau ini ya, kalau yang aku tahu itu kan kan status kau ini kan PNS berarti kan ya. Yoi. Itu tuh kalau dari yang aku tahu kalau biasanya kalau misalnya PNS yang di pusat sering ada kayak apa sih seminar-seminar gitu nggak sih ke entah ke lembaga ataupun ke daerah gitu. Ada nggak sih kayak perjalanan dinas sering perjalanan dinas nggak? Atau kau literally memang lebih lebih banyak bagian administrasi ya di kantor aja sering. Kalau misalnya apa namanya perjalanan dinas, kalau aku sih paling yang ke MA ya. Aku sebulan sekali atau sebulan 2 kali ke MA. Tapi kan itu namanya perjalanan perjalanan dinas dalam kota ya. Terus kalau misalnya kayak workshop gitu sih, aku kadang ikut kok, Rip. Cuma ya itu namanya itu diklat sih, pendidikan dan Hmm, latihan. Biasanya untuk ya nambah-nambah inilah nambah-nambah wawasan aja pengetahuan nggak yang untuk tugas sih jarang sih. ya ya. Kalau kau Rip cemana? Sering keluar-keluar gitu? Sampai keluar kota? Keluar kota, keluar kota. Enggak sih, Sir. Aku keluar kota paling jauh. Ah, keluar kota. Kapan aku keluar kota? Atau di Wah, keluar Jakarta deh? Jakarta kemana paling? Jakarta ke Bogor, Sir. Oh iya, itu Ya, ngapain? itu konsinyering dengan anak perusahaan gitu loh. Kayak Hmm, kumpul membicarakan laporan keuangan masing-masing anak perusahaan gitu. teringatku nggak ini Rep, nggak kau hubungin si Rahmat. Katanya dia lagi di Udah, Jakarta. udah hubungi kan. Terus? Dia itu gimana ya? Kan udah hubungin kan. Ah, Inilah dia itu apa? Aduh, gimana aja ini. Dia ngajak tapi kayak nggak mau ngajak gitu. Maksud aku kan kan dia pengen ngumpul kan. Terus ku tanya, ah, kan kau bilang dia pengen ketemukan sama kita kan. Ya ngumpul lah gitu gitu. iya. Terus ku tanya, oke Mat,
mau ngumpul di mana, ayo jumpa tengah, aku bilang, nanti kalau misalnya nggak terlalu jauh aku udah ikut. Terus dia nggak jawab. Dia malah, Iya. aku bilang aku di Jakarta Timur, ya aku di Jakarta Pusat, udah habis itu nggak jawab apa-apa, nggak menjawab Ya solusi. kan nggak apa-apa. Hah? Jakarta Pusat, Jakarta, iya, ngumpul di mana gitu di Iya, tengah masuk, kan. cuman dia Ya nggak, Ari pun punya motornya. iya Terus mas, dia nggak jawab, berarti kan sebenarnya Allah dia nggak niat apa gimana lah. Kalau mau itu ya dia yang inilah, eh, dia yang nentuin mas aku. iya, maksud aku pun gitu kan. Dia ngajak kan, terus ku Iya, bilang, oh ya udah, nantilah ya mataku nggak bisa kalau dadakan. Tanyalah Arep, Arep juga di Jakarta, aku bilang gitu kan. Karena kalian cowok kan, mungkin kalian tahulah kemana-mana gitu kan. Aku ngikut kalau bisa, aku bilang gitu. Terus dia kayak marah-marah kan, kayak, alah Ser, kok nggak mau ya ketemu sama aku? Bukan gitu, kayak gitu. Ya jangan dadakan, kok maunya kapan di mana? Kasih tahu, nanti kabarin. Nanti kalau bisa aku ngikut, aku bilang gitu. Terus aku kabarin kau kan, Rep. Makanya aku suruh chat, biar nggak sedih dia. Rupanya dia pun cuma nggak jelas. cuman kayaknya dia masih kayak apa ya, masih agak gimana ya. Dia tuh ma- masa dia ngechat kan, ngechat Rahmat, ngechat lucu, aku ngechat dia, woi Rip, apa dia bilang, ngumpul ya, aku bilang, ayolah ngumpul, nggak ngumpul yuk, terus nggak rindu kau sama aku. Terus, Aku ya bacanya aja kan, udah dia kayak ketawa. sedih gitu. Ya udah ayo, Terus, ya udah ayo Mat. hmm, Aku kan di Jakarta Timur nih Mat. Jumpa jumpa hmm, jumpa tengah aja, aku bilang lah. Kalau misalnya nggak terus jauh aku ikut. Nanti ada Syera juga. Bilang kalau nggak salah aku bilang kayak gitulah. hmm, Maksud hmm, aku terus, nanya, maksud aku kan aku dari situ kan aku nanya. Maksud aku nanya kan, dia mau kumpul di mana gitu. Soalnya dia yang ngajak kan. Habis itu udah, iya, iya. aku di Jakarta Utara nih. Ya udah habis itu nggak jawab. Jakarta Pusat dia, Jakarta Jakarta Pusat Pusat. kan. Ya terus aku harus jawab apa? Dia nggak jawab, ya udah aku nggak jawab juga. Orang nggak apa sih deh. Ya udahlah. Tapi dia ke Jakarta Pusat, aku nggak nanya detail sih. Dia itu emang lagi di Jakarta Pusat apa emang kerja di Jakarta Pusat sebenarnya? Kayaknya lagi di Jakarta Pusat ya. Masalahnya aku juga segan, aku juga nggak nanya. Dia dia Oh. dia duluan yang nanya aku, Ser, kau di Jakarta di mananya? Jumpa yuk. Dia ngajak gitu kan, dadakan kan. Terus aku bilang ya udahlah sekalian lah sama yang lain gitu kan. Kan aku teringatnya yang Jakarta kau kan, Rep. Kalau si Eliati kan lagi pulang ke Medan. Terus dia nanya, terus anak semantik yang lagi di Jakarta siapa aja? Ku kasih tahu lah Hirzan sama Aina, tapi mereka tinggalnya di Bintaro. Terus si PF, kau tahu PF kan, Rip? PF aku tahu inisialnya cuman udah lupa aku pasti nama kepanjangan orangnya yang mana. Kayak Putri pernah, Fadila, anak IPA 5. Putri Fadila. Iya ya. Nah, dia kan Heeh. anak STAN juga kan. Terus dia juga Heeh. kerja di Jakarta Pusat kan. Terus si siapa lagi? Siapa lagi ya? Eja, Pokoknya adalah, hah? Eja. Eja Medan lah. Hah? Eja Medan kerjanya. Oh, Eja Medan. bukan di Jakarta. Penempatan Medan dia. Enggak, di home base dia, di Medan dia. Kok enak kali dia. Iya enak kali, dia paling enak sih. Dia Maksud aku, dapet di Medan terus maksudnya Medan yang kayak di pusatnya kan, yang gedung DJP itu kan. oh, mantep banget. Emang itu emang rezeki dia apa emang karena ada lobby apa Rezeki dia, gimana? emang rezeki dia. Maksud aku sebenarnya Iya kalau rezeki dia. di Medan, oh Tapi udah emang IP dia tinggi, Rip. IP IP. dia tinggi, Rip. Cocok Oh, lah. ya enggak sih, maksud aku kalau seharusnya kalau IP tinggi malah seharusnya di pusat Jakarta seharusnya. Karena justru di Jakarta harus ini yang jago-jago. Em, apa ya, gimana ya bilangnya ya. Oh, Kan karena di dia juga pas OJT dia pilihnya di ini, Rip. Dia OJT juga pilih Medan. Kalau aku sama si siapa namanya si PF Putri itu Fadila. OJT kami emang di Jakarta, nggak balik ke Oh, Medan. OJT berapa lama, Sar?
emang ya? OJT 5 minggu sih. Kok OJT? Sorry, PKL. Sebelum kami lulus kuliah kan ada PKL kan. Oh, PKL. 5 minggu. Kalau OJT kan udah penempatan. Kalau Kalau PKL itu PK maksudnya kayak magang lah ya berarti ya, bahkan. kayak magang. Waktu itu magangnya aku sama si PF milihnya di Jakarta. Kalau si Eja pilihnya di Medan. Oh, tuh mungkin mungkin pas di Medan itu orang Medannya butuh nih kayaknya butuh si Eja ditarik, mungkin request dari orang Medan kali ya, orang-orang sana kali ya. Terus si Iya Eja kali, tapi karena kan kami kan juga mahasiswanya banyak kan, Rip. hmm. Jadi kalau menurutku walaupun IP tinggi ya nggak semuanya di pusat, kayak di kota-kota besar juga. Karena emang sebanyak itu kan. Jadi kayak misalnya mungkin kayak Eja kan, ya kan nggak mungkin ibu kota Padang gitu kan, karena kan dia orang Medan ya, ibu kota Sumatera Utara, jadi Medan gitu. Berapa emang IP si Balik Eja? ke home base istilahnya. Tinggi dia 3,7 apa ya? 3,7. 3, 3,70-an gitu. tinggi sih. 3 tahun. Berarti kalian tuh 3 tahun lulus nih. Itu setelah lulus langsung masuk Dirjen Pajak atau lembaga pemerintah, atau nunggu dulu 6 bulan apa gimana? Kami kan wisuda Oktober ya, Rip. Oktober. Kami wisuda Oktober, Hmm. terus pemberkasan, biasalah ya kan, pemberkasan, terus nunggu pengumuman. Pengumumannya itu kalau nggak salah November akhir deh. Jadi mulai itu awal Desember. Desember, Oktober, Desember. 3 bulan cuman ya nunggunya ya. Iyalah, sekitar nggak nyampe 3 bulan kan Desember awal. Hmm. Jadi kayak itu pun November kan yang emang pemberkasan. Jadi emang ngasih Ya, ya. berkas-berkasnya biar di ini kan, didata sebagai sebagai ini. Udah aman lah ya berarti ya, udah masuk stan. Mas aku udah ada pendapatan tetap gitu ya. Kan kau pendapatan tetap sekarang kan, Rip? Oh iya. Cuman cuman kan aku ini sih share pengen nyari usaha lain gitu, nggak ngandelin dari yang sini gitu. Pengen bebas Apa kau buka all shop, Rip? Enggak. nyoba nyoba aku udah nyoba nggak jalan. Oh iya, jual apa? Jual apa, Rip? Ini aku reseller ikut join join orang gitu. Oh, reseller. Reseller apa? Barang apa? banyak dia dia banyak dia ininya produknya sebenarnya dia bukan pemasok, dia distributor aja. Ada tas, ada baju, ada gaun, ada anting, ada sandal, ada banyak lah macam-macam. Cuman bukan rata-rata sih, semua sih barang cewek sih karena pemiliknya memang cewek sih. Oh iya, jadi kau jualan barang cewek, Rip? Tapi aku nggak pernah sebenarnya, sebenarnya kan aku tuh ada website sendiri dia. Jadi pas join itu terus aku dibikin website sendiri gitu. Cuman Oh, nggak bukan via Shopee atau Tokped gitu ya? bisa. Um, Hmm. jadi bikin akun Tokped atau Shopee, ya udah terus masukin produk dia ke Tokped sama Shopee aku gitu. Cuman itu Hmm. nggak jalan sama sekali dia punya sih. Nggak tahu kenapa pas aku nyoba-nyoba bikin template upload atau pilihin produk mana 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 yang mau dijual, kayak Males kok ya, Rip? males aku sumpah saya. Cuman nggak tahu Bukan kenapa jiwa sih. dagang berarti Iya itu kau. bener. Mungkin Contoh si mungkin belum Tohir. mungkin Tohir belum tuh sih. baru jiwa dagang. Nah itu Toher tuh Jualan Taher keripik awasnya. ya, itu dia jiwa dagang banget tuh. Aku kayaknya apa ya, entah belum dapet atau memang bukan jiwa dagangku, tapi memang untuk sekarang kayaknya bukan bukan aku banget sih gitu. Gak tahu nanti ke depannya, siapa tahu ada
kesempatan apa gimana. Cuman untuk sekarang kayaknya enggak. Aku tuh udah bayar 1.300.000 loh, Ser. Buat apa jadi reseller bayar? Iya kan, masalah supaya punya akses ke situ kan. Astaga. Rep, Eh, rep. banyak loh. Ya, ya itulah Iya, iya, ya. iya, iya. Aku Cuman aku gini, mikirnya cuman tuh gini, Ser. yang dropshipper yang nggak ada modal itu. Kan ada yang kayak gitu kan, reseller nggak Iya, pakai modal. cuman kan itu kau harus punya ini, Ser. Harus punya link kan setidaknya. Iya, 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 Aku iya sama sih. sekali nggak ada nih ceritanya. Jadi Mm-mm. aku tahu dia buka, terus dia juga lumayan apa Terpercaya gitu. ada platform lah sendiri, ada platform di YouTube juga dia. Ya udah Hmm. aku join kan. Aku bukan siapa-siapa, ya udah bayar lah kan jadi member kan. Emang ada juga kan yang jadi member gitu biar punya akses supaya boleh jual barangnya gitu. Itu pinter banget Hmm. sih idenya gitu. Bisa itu sebenarnya kalau misalnya kau ada banyak link. Link sih sebenarnya, link kenalan Iya, orang iya, iya. gitu. Nggak jalan. Udah berapa lama itu Rep kok jadi member? Oh, setahun, Cer. Pokoknya Udah, aku bayar 1.400.000 itu berlakunya setahun. Habisnya lah itu udah mau habis. udah habis Januari 2021 kemarin udah habis ya. Walah, Ya keren belajarlah share aku. ajar lah Coba ya. coba apa ya? Coba mencari jalan-jalan yang baru. Iya, iya, iya. Kalau misalnya kayak ini, saham kau nggak tertarik, Rep? Aku ada. Kau gimana? Oh, Eh, jalan kalau kau, saham. kau nanya dulu aku ya. Saham ada sih, tapi aku modal kecil, cuman 1 juta. Aku masih belajar kan, jadi Iya benar. Nggak apa-apa. nggak berani coba investasi banyak-banyak. Ada temanku soalnya yang dia setiap gajian dimasukinnya ke saham, masukinnya ke saham. Tapi emang suka dia pas cerita ke aku tanya kan, emang berapa apa namanya kan Samel kan, Mel berapa dapat untung biasanya Mel? Ya lumayan lah, 7 juta katanya. Mak sekali gaji sendiri aku bilang. Iya, emang Kalau tapi harus ini sih, modal dia komitmen sih. Cuma, ah, modal kenapa? dia besar. Modal dia besar, setiap Hmm, dia gajian dimasukinnya semua ke saham. nggak apa-apa, nabung dulu, Rep. Emang kalau mau ini sih, kalau mau main saham kan emang kita harus ini kan punya pendapatan yang untuk minimal nggak Iya, mengganggu apa namanya, nggak mengganggu kebutuhan lah ya. uang sisa lah sebenarnya Nah, kita ini ya. nggak uang sisa Nggak juga sih. uang sisa juga sih. Uang investasi lah. Emang ada kan dia pos-posnya kayak Ada, ya. berapa Ada persen. bagian untuk investasi gitulah ya. Oh, iya. Berarti kau coba juga ada investasi saham juga atau reksadana atau uang apa Nggak uang juga. virtual. Aku sama kayak kau, Hah? nggak ada jiwa dagang, nggak ada jiwa Hmm, investasi. Ya udah makan gaji aja. enggak lah, kalau 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 saham kan bukan dagang, itu lebih Iya, investasi sih. cuma maksudnya kan itu juga jiwa investasi. Maksudnya kan ada orang yang emang Oh, rajin gitu kan, mantenginnya kan naik turunnya. Itu kan juga harus ini kan harus rajin buat kayak ngelihat keadaan. Kayak sekarang kan zaman COVID pasti yang tinggi kan bagian farmasi kayak gitu-gitu kan. udah anjlok farmasi udah Ya udah anjlok juga karena kan udah vaksin kan orang karena udah udah vaksin lewat. nggak yang takut yang dulu kan belum ada vaksin ya kayak gitu kalau kalau aku kayak males kayak Ya, belum ya, belum aja sih mungkin belum waktunya. ya. Karena berarti kau udah ini, udah settle di pekerjaanmu. Udah nyaman Nggak juga gitulah. untuk sekarang emang udah biasa aja sih kayak belum ini sih belum belum keluar dari zona nyaman kali ya. Eh, tapi kau bisa minta pindah ke Medan nggak? Kalau misalnya kau dipindahin ke Medan mau kok? Hmm, ya mau aja lah mau kayak gimana lagi terus kalau misalnya soal minta pindah sih bisa sih minta pindah entah alasannya karena mau ngurus orang tua atau mungkin nanti aku punya suami yang tinggal di Medan bisa juga alasannya ikut suami bisa sih Rep kalau mau.
Tapi maksud aku kubah deh pertanyaanku. Ada nggak tempat yang pengen kau penempatan di sini aku, atau nggak ada, udah bebasnya aja? Aku sih yang penting nggak yang di pelosok-pelosok yang susah gitu loh, yang kayak Oh, susah transportasi, susah sinyal. Ya, yang penting yang aman-aman aja lah. nah, ya sih. Ya sebenarnya kalau gitu Jakarta sih udah oke sih, karena sebenarnya kalau pindah ke daerah kan UMR-nya kayaknya turun ya. Turun nggak sih kalau misalnya kau pindah ke daerah yang UMR-nya lebih kecil daripada Jakarta gitu? Enggak, kalau kami Tetap. itu kan kayak fix rate. Kami Hmm, juga kan di bawah PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Jadi gajinya tetap. oh, Itu kan soal naik sama turunnya itu kan tergantung golongan, tergantung apa namanya, selain golongan pangkat jabatan kayak gitu kan. Jadi it, enggak, jadi kayak gajiku sama Eja yang di Medan enggak yang jauh beda, enggak. Paling bedanya kalau misalnya mungkin aku lembur atau si Eja ada dinas keluar, itu kan pasti ada uang masuk tambahan kan di ya. luar gaji Oh, tunjangan. Kayak gitu sih. oh, iya berarti enak banget ya. Nggak terlalu apa maksud aku? Tapi Nggak kalau terlalu sama-sama ini ya, sama-sama apa? Kemenkeu ya, Rip. Kemenkeu. Kalau departemen lain emang ada yang beda gitu. Mas aku kalau misalnya dia pindah dari Jakarta misalnya ke Medan, memang ada yang beda gitu. Apa PNS yang lain, departemen lain atau kementerian yang lain beda gitu. Beda lah, beda, Oh, jelas beda. Kayak misalnya ada tuh kan yang dari Kemenkeu, seniorku, dia minta pindah ke Pemda. Karena suaminya ada kerja tetap di mana ya? Di Jogja apa di mana gitu. Suaminya kerja di Jogja. Terus kalau dia di Kemenkeu kan kayak mungkin 5 tahun sekali ada kemungkinan dia bakalan pindah. Nggak mungkin di Jogja kayak misalnya entah ke Surabaya atau Bandung. Jadi dia pengennya tuh tetap di Jogja. Jadi kan mau nggak mau biar tetap di Jogja dia pindah dari Kemenkeu ke Pemda. hmm. Kalau Pemda ya jelas beda lah tergantung UMR-nya Jogja kan. Apalagi Pemda Jogja gitu kan. Oh, Aku nggak kalau tahu sih Jogja apa di mana gitu. Kayaknya Jogja sih. oh berarti Kak, berarti kalau yang PNS daerah baru mengikuti UMR-nya daerah gitu ya. Yoi. Oh, baru tahu aku beda kalau misalnya di apa ya? Apa nama bahasanya? Lembaga apa gimana sih ngomongnya? Kalau misalnya yang Iya, kementerian. kalau di Kementerian kami kan, kementerian kementerian. beda apa pindah kalau misalnya dia masih apa masih di bawah, bukan masih di bawah siapa sih, masih golongannya kementerian, beda pindah daerah nggak kurangi, nggak beda gaji, cuman kalau misalnya pindah daerah tapi ke lembaga Pindah daerah, oh si itu kementerian. instansi ya, instansi. Kementerian deh, Oh, kementerian atau lembaga. Lembaga atau instansi. ya ya ya. Sierra di stan, Irjan di Kalau kau stan. Rep, Kenapa? ada ini kayak mutasi ke daerahnya atau di Jakarta aja, bakalan di Jakarta aja. Ada sih. Sebenarnya aku udah ditawarin. Dulu aku Iya, udah pernah ditawarin. Pep mau ke ke Medan. iya, tapi disuruh ini apa? Aku disuruh perang aku di Medan. Maksudnya? Jadi tuh gimana ya? Jadi kan uh, sumber daya sumber daya di Medan tuh kurang lah gitu lah saya. Gampangnya aku Hmm, bilangnya butuh butuh bantuan nih dari orang pusat yang ngerti ngerti laporan keuangan, akuntansi gitulah, akuntansi murni. Nah, soalnya masih masih banyak apa kerikil sama polisi tidurnya lah, mungkin transaksi di sana bagaimana. ya ya politik itu. Oke oke. Jadi aku disuruh gimana, Rep, mau ke Medan nggak? Ini serius nih kata manajerku. Enggak, Hmm. enggak lah Mbak, aku bilang. Kecuali aku bilang kalau misalnya aku ada manajer yang ikut ke sana, aku mau. Soalnya aku Oh merasa biar ini nggak sih, sendirian ya. ya aku
aku masih merasa belum bisa sendiri. Aku masih butuh orang yang mengayomi aku lah. Karena aku orangnya ini share apa? Terlalu kepikiran aku orangnya. Salah kepikiran. Misalnya belum siap kepikiran. Ku kerjai dulu sampai pokoknya kalau belum selesai itu pekerjaan pasti ku kerjai dulu sampai selesai. Walaupun itu akhirnya berdampak negatif sih ke aku. Iya, Gitu. iya, iya. Makanya kalau misalnya aku ke Medan, ke anak perusahaannya di Medan, terus disuruh benerin kan, aku gambaran aku nih, wah udah pasti mostly mungkin 80% aku kerja sendiri gitu. Yang bener. Nggak ada yang mau ngikut gitu ya? Ya bukan nggak ada yang mau ikut. Kalau diajak ikut pun nggak nyampe gitu. Mana ya? Malah jadi ngangkat aku takut. Nah diajak nanti Iya, malah iya, bikin iya. malah bikin rempong sendiri gitu. Takutnya gitu kan. Ya gitu sih. Sebenarnya kalau aku dipindahin ke cabang aku mau. Kalau ke cabang ya. Cuman aku kan ditawarinnya di anak perusahaan. Kalau di cabang aku mau berani aku di cabang. Aku Oh, aku beda paham beda lah. perusahaan. Iya, 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 Beda iya. beda inilah, beda kantor. Kalau di cabang aku Hmm. berani karena dia nggak terlalu tanggung bukan apa nggak terlalu gimana sih, nggak terlalu besar banget tanggung jawabnya, tapi memang butuh orang akuntansi juga menurut aku sih karena memang belum belum settle aja, belum mulus aja. Iya, Ada yang iya, masih perlu iya. dibenahi gitu. Kalau cabang aku berani, cuman kalau anak perusahaan belum terlalu berani Mas. Mungkin mungkin tuh sekarang 60-40 kali ya. 60 berani, 40 tapi bisa juga ya. Berani lah itu rate udah lebih dari 50%. Ya cuman kan masa aku porsinya masih Iya, nggak iya, berani iya. banget, nggak kalau 80-20 itulah baru Iya, iya, udah iya. mantap berarti. Masih ada ragu-ragunya gitu. Hmm. Karena takutnya gini, saya ekspektasi atasan ketika misalnya dipindahin Oh iya, iya. kan pasti bener nih, ini udah dipindahin nih orang dari pusat, seharusnya bener kan, tiba-tiba sampai sana aku nggak bisa benerin kan aku juga yang kena gitu kan. Iya, iya, Nah iya. gitu aku makanya banyak banyak pertimbangan lah, jadi kemarin tuh Hmm. aku tolak gitu, kecuali aku bilang kalau misalnya ada manajer yang ikut aku mau, berani aku. Tapi belum Hmm. manajernya yang nggak ada yang mau, orang nggak ada orang Medan, cuman aku orang Medan. Cuman Arif jadi minoritas. Minoritas. Iya, kan katamu cuma kau sendiri orang Medan. Iya sih, cuman aku sendiri ya orang Medan ya. Iya sih, cuman aku sendiri. Terus Ah, gimana rasanya? iya Biasa aja. nggak minoritas sih sel. Nggak minoritas sih share. Karena ada juga kan yang dari Cirebon cuma satu orang. Karena Hmm. semuanya menurut aku hampir rata-rata di situ semua minoritas gitulah. Nggak Oh iya. yang dari Jakarta paling cuman yang dari Jakarta asli cuman paling cuma berapa ya? Ada temanku satu dari Jakarta asli, ada yang dari Tangerang. Cuman nggak terlalu banyak lah gitu. Mostly mostly dari ini sih dari luar gitu. Jadi ya minoritas tapi yang mayoritas. Iya, 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 Kalau iya. digabungin ya, kalau digabungin semua. Cuman ini sih share apa namanya? Aku tuh nggak tahu kenapa ya. Kalau kau berlaku nggak di tempat kau gini? Aku tuh entah aku di Jogja ataupun aku di Jakarta ini. Kalau aku ngomong, aku dibilang marah. Jangan marah, Arif. Oh, iya biasa itu, biasa. Ah, biasa. Nah, Kalau cuma kalau aku sih mulai beradaptasi itu pas PKL. Nah, kan aku PKL di Jakarta. mm-mm. Kan rata-rata kayak orang Medan tuh banyak yang PKL-nya balik ke Medan gitu kan. Jadi tuh pas PKL kami bersepuluh kan anak stan. Aku sendiri orang Medan. Yang Mm. lainnya sisanya yang 9 orang orang Jakarta semua. Di situ sih yang mulai kayak kebawa jadinya ngomongnya sama kayak mereka kayak pakainya lu gua. Oh Biasanya tuh ya. aku 3 tahun kuliah tetap 3 tahun kuliah aku tetap pakai aku kau kan karena nggak yang minoritas banget kayak anak Medannya kayak dalam sekelas tuh adalah kami bertiga gitu atau berempat orang Medan gitu kan jadi masih nyaman gitu walaupun
mostly yang sisanya yang 35 lagi orang Jawa, tetap nggak apa-apa jadinya kan, karena kayak ada kok teman ngobrol yang orang Medan, jadi mereka malah ngikut, yang mayoritasnya malah ngikut ngomong aku kau kan. Nah, pas aku PKL karena benar-benar minoritas kan, kayak 1:9, akhirnya ngikut tuh ngomong aku kau, terus ngomongnya kayak jadi lebih pelan, nggak yang cepet. Kalau kita kan ngomong cepet kan, blablabla gitu. Iya ya. Jadi lebih. Terus apalagi di kantor ya sekarang kan. Kan sekarang kantor beda lah sama kuliah, kan kita mungkin toleransinya lebih tinggi karena seumuran kan. Kalau di kantor kan enggak, beda Iya. usia rentangnya kan lumayan jauh-jauh kan, banyak Iya. bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak. Jadi kayak lumayan udah malah beradaptasinya pas sekarang sih Rip, dunia kerja dibandingkan kuliah. Iya, sering banget tuh dibilang marah lah apa segala macem, udah biasa kan, kayak logat kita kan. Iya, itulah. Malah kupikir kau karena kuliah di Jogja bisa bahasa Jawa, Rip. Bisa bahasa Jawa, Rip? Aduh, ya bisa sih ngomong kosakata aja sih. Coba, Rip. Kosakata aja, kosakata. Kalau kosakata kalau ngomong asli gitu nggak bisa. Ya paling beberapa kalimat doang. Karena kau tahu Ayunda kan? Ayunda, anak IPA Ayunda 5. anak IPA 5. Heeh. Dia tuh bahkan sekarang kalau ngobrol sama aku tuh lumayan ini kental ininya, kayak logat Jawanya, padahal dulu kan enggak sama sekali, kayak sik ya, ini kayak ada medoknya lagi dia kalau ngomong. Kayak wah, kan kau kan emang asli di ini kan di Jogja pas kuliahnya, emang enggak Iya, terkontaminasi gitu? karena aku ngekos kawan-kawan kos aku dari orang Sumatera juga. Lah. Yang dari orang Jawa cuma 1 orang, sisanya dari Medan, dari Hmm. Sibolga, dari Medan juga sih, dari Sumatera Palembang. Utara lah ya. Iya, Oh, Palembang. Palembang. Sama satu lagi orang baru, satu lagi orang Semarang. Cuman orang Semarangnya ini jadi malah ngomong orang Medan. Iya kan? Dia Jadinya ceri, malah dia, mereka dia ngikut kan, jadi iya, aku kau. soalnya dia cerita ke kami kan pas dia balik ke Semarang. Mm-mm. Terus dia ngomong biasa kan, dia ngerasa dia ngomong biasa. Tapi bapaknya bilang, "Loh, logat kau kok logat orang Sumatera kan?" Ketawa, ketawa kami pas diceritain. Aduh, kacau. Berarti si Ayunda, berarti teman-teman kosannya, teman-teman dekat dia tuh orang Jawa semua mungkin. Bukan orang, ya Iya, nggak semua sih, iya. kebanyakan mungkin. Kayak kebanyakan, kebanyakan. Hmm, cuman satu. Satu, sat, eh, kau itu kan kau pernah foto tuh di gedung Cakrawala itu. Itu kantor kau itu. Oh, yang kapan itu, Rip? Emang ada ya aku foto ya? Ada, kau bilang apa ya, kau bilang ya? Apa IG story ya? IG Di story kayaknya. everyday apa tuh, everyday view apa sih, pemandangan setiap hari. Oh, itu kayaknya story udah lama banget nggak sih? Iya, Itu kayaknya pas aku masih masih baru. OJT. Oh, Masih masih baru OJT. OJT. Bukan PKL ya. Kalau PKL kan sebelum lulus kuliah kan. Ini OJT. Jadi aku penempatan pas OJT itu di yang kantor pusat, pusat banget gitu di lapangan Banteng. Itu emang aku dapatnya di lantai 19 sama lantai 20. Gila itu kayak tinggi banget, lama Lantai banget naik. lantai 19. Tapi lantai 19 sama lantai 20 itu lantai tertinggi. Terus itu berapa ya? Sekitar 6 minggu kayak. 6 minggu aku OJT, habis itu penempatan definitif kan. Nah, penempatan definitif aku di pengadilan pajak ternyata kan. Jadi karena udah penempatan fix pengadilan pajak, aku pindah ke gedung pengadilan pajak itu bukan di lapangan Banteng, di Hayam Wuruk, beda kantor.
Jadi udah lama sih itu kayaknya kamu ngelihatnya udah lama deh, Rip. Iya, udah lama itu, lama banget. Buka, soalnya nggak ada juga di ini kau Hmm. kan, nggak ada di foto yang apa sih, di posting di Instagram kayak Oh, Insta postingan story, nggak ada. Insta story kayaknya. Aku kayak lebih sering Instastory ya. Ya keren-keren aja kalau orang ngelihat gitu kan. Wah ini mah Iya, iya, iya. gedung tinggi, Karena emang aduh. keren sih pas zaman itu kayak wah gila keren Ya ya gitu. feelnya beda ya memang. Ya feelnya yang beda sih dari Jakarta sama, ya kalau di Medan kayaknya Kau kan gedung-gedung. Jakarta. Iya, masa tapi gedung aku nggak setinggi itu, gedung aku tuh cuma 3 lantai, cuma 4. Oh iya, nggak apa-apa. Aku juga sekarang juga di gedung 3 lantai, lantai 3. Oh, tapi dulu aku pernah ke gedung tinggi kayak kau itu, lebih tinggi lagi. Aku lantai berapa aku ya? Lantai 26 ke lantai, aduh lupa aku lantai berapa. Apa itu Pokoknya kantor tinggi pusat? banget. Itu Atau apa? kantor akuntan publik, tahu nggak kau? Oh, alah. Kantor akuntan publik, KAP. Iya, Deloitte. Eh, Nah, I know. Oh iya, kau kenapa nggak kerja kayak gitu aja, Rep? Kerja Oh, apa namanya? Kerja profesional gitu, akuntan gitu, atau penilai, kau aktuaria gitu yang emang spesifik. kau tahu nggak kerja akuntan publik itu kerjanya gimana? Tahu Ya nggak? capek, capek di pikiran kan, karena kan itu kerjaan ini, profesi, profesi. Kau nyuruh aku menjadi robot kau. Enggak lah. Itu Iyalah. sama kayak misalnya kau sarjana hukum, terus aku bilang kenapa nggak jadi pengacara aja. Itu profesi soalnya kan. Enggak kayak kalau kau jadi apa namanya? Ya kayak kayak aku ini PNS gitu yang biasa administrasi segala macam. Enggak. Karena kan itu ilmunya itu untuk profesi kan. Iya, cuman itu jam kerja akuntan publik itu gila-gila, Soser. Dia tidur tuh baru jam 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 4 pagi, gue rasa baru baru tidur, terus masuk kantor lagi jam 10 atau jam 8. Temanku yang magang aja, dia baru magang loh. Dia magang itu pulang itu baru di story dia tuh entah jam 6 pagi atau jam 5 pagi dia baru pulang tuh. Terus balik lagi ke kantor jam 10 pagi. Coba bayangkan, cuman tidur cuma 4 jam. Literally gila sih itu. Sama kayak koas dokter kan juga kan jarang tidur. Kan karena profesi. Itu namanya kayak kerjaan profesi. Eh, 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 emang kayak gitu kalau koas dokter? Baru, Iya, kan baru mereka tahu juga aku. shift-shiftan, jaga sampai malam. Ih, kawanmu banyak yang dokter pun rip. Eh, sip-sipan. Emang sip-sipan. Tapi kan berarti kalau sip-sipan, maksud aku misalnya sip 1, 8 jam gitu. Sip 2, sip 3-nya udah kan selesai ya. Ya enggak, kan mereka kayak mungkin shift yang pertama shift jaga, terus shift kedua bantuin dokter buat apa namanya? Oh, Bantuin lah gitu, jadi asisten asisten. gitu. Heeh. Kan kalau shift-shiftan tuh biasanya shift jaga kan, jaga yang bener-bener jaga kayak jaga ya jaga administrasi atau jaga ruang apa gitu kan. Tapi Oh, kan kalau yang kerjanya juga ya kan nggak mungkin mereka koas cuma buat shift jaga doang kan. Kalau jaga malam memang ya mereka lah gitu jaga malam. Tapi kan mereka harus belajar jadi asistennya juga. Jadi kan nggak mungkin cuma 8 jam lebih. Belum lagi habis jadi asisten ngapain? Ya bikin laporan kan. Nggak mungkin hmm, selesai. Kurang tidur pasti. Tapi ya namanya juga ini kan kerjaan profesi. ya baru tahu sih itu. Mm-mm. Tahu dari mana kok kayak siap itu? Ya kan ada Hardina, terus kayak kan aku juga ngefollow kayak akunnya si Divan, Oh, terus si Diva. Elvira. Kan mereka pada dokter kan. Hmm. Terus juga kakak sepupuku ada yang dokter, abang sepupuku juga ada yang dokter. Jadi ya lumayan tahu lah. Dulu kan juga cita-citaku dokter, Rep. Oh iya ya, pas SMP ya? Sampai SMA pun. Oh, sampai SMA tuh kok pengen Dari, dokter? dari SD. Kan dulu aku pilihan pertamaku itu kedokteran. Pilihan kedua yang teknik industri kan.
Kedokteran di mana dulu pilihan pertama? Di USU. Kan aku dulu emang nggak ada minat buat merantau. Hmm, hmm. Ya, ya, ya. Berarti dulu yang KAP itu kau ke Big Four KAP, Rit? Iya, tapi aku itu ini aja, apa sih namanya? Kayak ya seminar lah, aku baca mungkin seminar lah. Ya ada ininya juga, ada tes-tesnya dikit. Cuman ya apa sih namanya kayak kunjungan gitu sih sebenarnya. Kunjungan sambil belajar gitu lah. Apa, Rit? PwC atau Deloitte. Deloitte? Oh, Deloitte. Hmm, Hmm. Ya itu kan terkenal banget tuh, PwC, Deloitte. ya, Nggak minat ya, Rit? enggak lah kerjanya share ngeri banget share. Ya walaupun sepadan dengan bayarannya sih. Ya, Aku dan aku sih mikirnya selagi muda kan, kalau muda mungkin. yang ya bukan aku sih, aku nggak mau sih. Ada teman-temanku yang memang mau gitu. Cuman aku kalau disuruh milih, oh nggak mau. eh, Walaupun bayarannya gede, aduh tapi aku nggak lah. Teman aku soalnya teman aku soalnya kan aku ada teman yang di KAP juga kan, ya cerita lah udah pokoknya udah tahu lah pokoknya kalau KAP itu pasti kayak gitulah udah pusing segala macem. Teman aku ada eh, teman aku yang kerja sama aku sekarang, dia kan punya teman yang di KAP itu, eh, dia eh. udah ini banget lah, udah jenuh banget lah, keluar dia kan, terus ditanya ditanya sama temen aku ini, kau bentar dulu, kau keluar dari situ kau ada ini enggak mas aku, uang untuk bertahan hidup gitulah. Terus dia sebelum sebelum itu dia nanya kenapa aku keluar, aku bilang dia nggak sanggup, aku itu tidur 8 jam. Terus dibilang tanya kamu berapa lama 8 jam, selama 1 minggu cuma 8 jam. kok kok bayangkan 8 Gila minggu. sih, sejam berarti sehari. Iya itu kok bayangkan sih 8 jam seminggu itu robot itu, aduh parah itu. Tapi itu pasti yang udah mungkin itu udah dapat kliennya yang udah banyak, terus rumit kali mungkin dapat klien yang gitu kali. Cuman ya walaupun terus ditanya lagi sama temanku kan, tapi kau keluar kau ada uang untuk bertahan hidup kan, santai katanya, uang aku Hmm, lembur cukup untuk 1 tahun. Berarti banyak kali uang lemburnya. iya, iya. Buat tumpah, buat tumpah. Kalau ini sir, kalau tempatmu itu di Sekretariat Jenderal itu diperiksa juga nggak sama BPK? Diperiksa untuk ini kan WBK, wilayah bebas korupsi, kayak gitu-gitu pasti diperiksa sih semua. Oh, Karena kan tapi BPK itu kan auditor eksternal kan. Jadi dia ya, periksa eh, instansi mana aja gitu tentang keuangannya. ada bikin laporan keuangan juga berarti kalian. Cuman nggak Iya serumit dong. itu ya, nggak serumit laporan keuangan pemerintah ya. Laporan keuangan BPK, Ya lah kan pasti BPK. kan kayak laporan keuangan kan kayak laporan ininya kan gaji pegawai, BMN, pengeluaran untuk BMN, barang milik negara. Terus kayak kan kami juga ada mobil kantor kan, ya biaya maintenance-nya atau apa segala macam. Kayak pengadaan misalnya ada pegawai baru, komputer baru segala macam. Oh, ya, ya, ya. Sebenarnya kan di tempat kau yang kerja sekarang ini kan pengadir, lebih tepatnya sekretariat jenderal, bagian pengadilan pajak, bagian administrasi. Itu sebenarnya uh, kalau misalnya aku merasa dari aku kan misalnya aku merasa aku udah bayar pajak tapi nggak taunya ada SMS dari Ditjen Pajak atau email bahwa menyatakan aku kurang bayar pajak, itu berarti aku bisa lapor ke kau gitu. Lapor kemana sih kalau gitu? Lapor ke kau. Hah?
kan pastinya kalau pemberitahuan itu kan biar diperiksa sama pihak pajaknya kan ada namanya AR kan, account Oke. representative. Eh, Jadi biasanya si WP-nya itu, wajib pajaknya itu pasti kan ngobrol dulu sama AR-nya biar dikasih pemahaman gitu kan. Ini atas dasar apa namanya aturan segini-segini seharusnya segini. Terus kalau emang nggak ketemu win-win solutionnya, merasa keberatan, bukan lapor ke aku, namanya ngajuin banding ataupun ngajuin gugatan, sama kayak kayak pengadilan-pengadilan lain. Kalau misalnya nggak terlalu ngerti, itulah gunanya apa namanya bayar konsultan hukum atau kuasa hukum ke konsultan hukum. Bisa juga ke yang tadi PwC, Deloitte, gitu-gitu. Banyak kok malah kan rata-rata enggak yang kayak wajib pajaknya langsung. Biasanya itu mereka pakai konsultan hukum sih. tapi ngajuin bandingnya ke lembaga, ke instansimu apa ke instansi yang lain, Sir? Apa ke Ya, pengadilan? ke pengadilan pajak. Jadi Pengadilan pajak. pengadilan pajak khusus untuk yang pajak. Kan kayak ada pengadilan agama kan kayak cerai, pengadilan tinggi, entah yang tentang perdata ataupun pidana. Kalau kami khusus pajak sama bea cukai sih, pengadilan pajak. Tapi pasti yang gue bilang tadi ya representatif itulah ya, Representatif representatif bahasa Indonesia lah. AR aja sebutannya AR. AR itu pasti apa sih? Masa aku untuk ini adalah pastilah orang yang berpenghasilan tinggi kan. Maksud aku kayak misalnya apa? Pegawai-pegawai kantoran biasa, pegawai kantoran biasa emang ada AR-nya didatengin gitu satu-satu. Enggak. Biasanya itu memang kalau kan kita kan sistem lapor pajaknya kan, lapor SPT kan self assessment kan. Kita Ya, lapor sendiri kan. Nah, kalau misalnya pas yang disubmit itu kan nanti ada ketahuan kan, nihil atau lebih bayar kan, atau kurang bayar kan. Biasanya yang diperiksa AR itu kalau lebih bayar atau kurang bayar. Kalau nihil sih aman. oh, Karena kalau misalnya pegawai-pegawai kayak kita yang nggak ada tambahan, apa namanya, tambahan penghasilan. penghasilan selain kerjaan tetap kita, biasanya nggak ada sih kurang lebih atau lebih bayar. Karena kan kita dipotong oleh pemberi kerjaan kan, pemberi kerja kan. Iya, udah nihil lah ya pastilah. Karena kan mereka hitungannya sistem. Dan nihil. Ya, 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 ya. Gitu. Oke lah.